Love Church. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda hari ini. Mari kita sama-sama berdiri. Kita angkat suara kita angkat tangan kita. Karena dialah Allah yang layak kita sembah. Let's go! Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja berang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai-samanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk memberitakan Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja berperang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Hey! You ready, church? Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncang sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam param param. Hey! Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Amin. Berapa banyak kau percaya Tuhan hadir di tempat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Boleh lambaikan tanganmu. Mari sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, 1-2 orang berkumpul di dalam namamu, Tuhan hadir di sini. Tuhan melawat, memenuhi hati kami. Tuhan memulihkan kami dan bahkan Tuhan memberkati setiap kami. Thank you Jesus. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya.
berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan amin, yang datang dengan segenap berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amen. Hadir di bait kudus-Nya, umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya. Oh, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan, hadirat-Mu, oh hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu,
Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. We praise you Lord. Kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Kami siap hari ini untuk masuk lebih lagi menerima firman Engkau. Di dalam nama Yesus, dan semua yang setuju katakan, amin. Silakan duduk. God is good and all the time. Coba sekali lagi lebih keras. God is good and all the time. Tuhan itu baik setiap saat, setiap waktu. Sebuah sukacita bisa berkumpul dengan Anda semua. Terlebih hari ini adalah ibadah onsite yang kedua. Sungguh-sungguh senang kita bisa berkumpul kembali. Tapi juga kami tentunya senang untuk setiap Anda yang hadir secara online. Entah Anda mengikuti melalui YouTube maupun First Media. Sebuah sukacita untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Hari ini 2 announcement singkat sebelum kita masuk firman Tuhan. Yang pertama, Pastor Irwan hari ini tidak hadir di tempat ini. Sebab beliau lagi melayani pemberkatan jemaat kami di Bali. Jadi Pastor Irwan lagi di Bali melayani di sana. Ya kita doakan supaya dimanapun dia berada, Tuhan selalu menyertai dengan dahsyat. Dan yang kedua, firman Tuhan hari ini disampaikan bukan oleh saya, tapi oleh teman sahabat kami, hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Pendeta Wahyu Pramudia. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Biasanya beliau juga disebut dengan Pendeta WP. Dia adalah pendeta jemaat dari GKI Nagel. Dan sambil saya persilahkan boleh naik. Sekali lagi kita berikan welcome yang paling hangat. Katakan 1, 2, 3. Welcome to the family. Agak jarang saya disambut dengan tepuk tangan di gereja saya sendiri. Saudara-saudara, Anda tentu tahu ya asal gereja saya bagaimana kami beribadah yang bisa jadi berbeda dari gereja Anda. Tetapi kita disatukan oleh cinta yang sama besarnya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan apa yang kami tahu itu mengubahkan kehidupan kami. Roh Kudus berkata-katalah, bersabdalah, agar bagaimana dan apapun kondisi kami diubahkan oleh kekuatan firman-Mu. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya sedang berbelanja bersama dengan istri saya yang sekarang hadir di sebuah mall di Surabaya Barat, saudara-saudara. Dan kami percaya bahwa marriage is like a workshop. When man works and woman shop. Jadi saya menemani anak-anak saya bermain, waktu itu masih kecil-kecil. Oh ya saudara-saudara, kalau Anda lihat kulit saya agak gelap, tetapi 2 anak saya kulitnya terang seperti istri saya. Terang dan gelap bisa bersatu di keluarga kami. Nah, saya itu lagi ngawasin anak-anak saya main, seluncuran, segala macam, sementara istri saya berbelanja. Saya pakai jeans sederhana, kaos yang sangat simpel, karena itu bukan acara yang resmi, saudara-saudara. Jadi anak saya itu kadang datang minta minuman, anak saya itu datang kadang minta makanan, digantiin bajunya, dan itu saya lakukan. Tentu jauh sebelum pandemi seperti ini. Nah saudara-saudara, ketika saya melakukan semuanya itu, saya mengamati bahwa potret saya, diri saya ini dipotret oleh seorang AI secara diam-diam. Jadi berkali-kali ketika saya mengurus anak saya, dia itu kayaknya mengarahkan kameranya kepada saya. Oleh karena itu ketika saya duduk sedang istirahat, anak sedang bermain, saya tanya dengan baik-baik. AI tadi ngambil gambar saya untuk apa? Tante tadi ngambil gambar saya untuk apa? Terus dia ngomong kayak gini. Nek tak lihat-lihat ya, situ orangnya telaten. Kalau Anda nggak ngerti bahasa Jawa Timuran, terjemahannya di sini. Kalau saya lihat-lihat ya, situ orangnya telaten. Lalu dia mendekat dan berbisik pelan. Sama bosnya situ dikasih berapa per bulan? Sama bosnya, kamu dapat berapa sebulan? Saya nengok, baru pertama kali di dalam hidup saya ada orang yang menanyakan berapa yang saya dapatkan sebulan.
Tapi saya belum selesai dengan keterkejutan itu, lalu dia berkata, nek melo anakku gelem ra. Kalau ngikut anak saya mau tidak? Saya menatapnya lalu berkata, maksudnya tante? Ini loh, kemudian dia buka HP-nya. Ini loh cucu-cucuku, laki-laki kayak 2 orang yang kamu asuh itu. Mereka aktif banget. Dan babysitter perempuan gak cocok sama mereka. 2 minggu masuk sudah keluar, 2 minggu masuk sudah minta keluar, 2 minggu masuk sudah minta keluar. Nah aku tadi lihat sih itu kok telaten banget ngurus 2 anak itu. Semelo aku ikutin saya aja gimana. Nah ketika percakapan itu berlangsung saudara-saudara, kemudian istri saya datang membawa belanjaan yang cukup banyak, otomatis saya bersiap untuk berdiri, lalu si tante itu bilang gini, bosnya datang ya, jangan ngomong-ngomong ya, jangan bicara-bicara ya. Saudara-saudara itulah, saudara-saudara, kalau kita tidak tahu kita sedang berbicara dengan siapa, kalau kita tidak tahu kita sedang berkomunikasi dengan siapa, maka respons kita terhadap orang itu keliru. Kalau kita tidak tahu kita sedang berdiri berhadapan dengan siapa, maka kita tidak bisa memberikan respons yang seharusnya, yang sepantasnya diberikan. Oh iya sebenarnya si tante meninggalkan nomor handphone si saudara-saudara. Tapi sampai sekarang belum saya hubungi. Walaupun dia menjanjikan gaji 2 kali lipat yang saya terima. Itulah sebabnya saudara-saudara ketika Tuhan Yesus menjelang akhir dari pelayanannya. Dia itu memberikan satu pertanyaan kepada murid-muridnya. Agar murid-muridnya sadar dia itu berdiri di hadapan siapa. Dan mari kita cermati pertanyaan-pertanyaan itu saudara-saudara. Dia akan bertanya kepada murid-muridnya, mohon dibantu untuk layarnya. Di ayat yang ke-13 dia bertanya demikian saudara-saudara. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi menjelang akhir dari pelayanannya, Tuhan Yesus itu ingin ngecek. Kalau menurut orang lain, siapakah anak manusia? Yaitu siapakah dirinya? Dan kemudian murid-murid mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau seorang dari para nabi. Jadi Yesus bertanya, kalau yang kamu dengar, aku ini siapa? Gambaran umum dulu tentang aku berdasarkan yang kamu dengar. Lalu kemudian pertanyaannya menjadi begitu personal. Lalu dia bertanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah ini pertanyaan penting saudara-saudara, soalnya jawaban terhadap pertanyaan ini akan menentukan apakah para murid sudah mengenal Kristus sebagaimana dia ingin dikenal dan kemudian memberikan respons yang tepat kepada dia atau enggak. Dan Petrus itu menjawab dan berkata, engkaulah Mesias. Mesias artinya yang diurapi, yang dijanjikan, anak Allah yang hidup. Perhatikan jawaban Petrus ini saudara-saudara, dia tidak mengatakan dari yang kami kenal, dari kata orang, engkaulah nabi itu. Bukan, dia mengenal dengan lebih pribadi, dengan lebih personal dan berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian Yesus mengatakan apa? Di atas batu karang ini, yaitu di atas pengakuan Petrus tentang siapa Yesus. Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku, gerejaku. Dan gereja itu bersifat kekal sehingga dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, percakapan ini menjadi penting karena percakapan ini berada pada akhir dari pelayanan Kristus. Dan Petrus dengan cepat, dengan tepat menjawab bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan gereja berdiri di atas pengakuan itu. Gereja, persekutuan orang percaya itu dimulai dengan pengenalan yang tepat tentang siapa Kristus. Komunitas orang percaya yakni gereja terbentuk berdasarkan pengakuan yang tepat tentang siapa itu Yesus.
Dan seberapa besar yang Yesus katakan tentang Petrus ketika dia menjawab dengan benar. Ketika dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus tidak kemudian memberikan apresiasi dan berkata 100. Pinter, cerdas, cermat. Enggak. Dia berkata bahwa berbahagialah engkau Petrus karena Bapa yang di surga yang menyatakan itu kepadamu. Alias ketika seseorang seperti Petrus bisa percaya Yesus Kristus Tuhan, anak Allah yang hidup, Mesias yang dijanjikan, itu berarti ada pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya yang membuat dia percaya siapa itu Yesus. Dan di atas pengakuan itu berdirilah gereja. Saudara, Alkitab mengajarkan kita dengan jelas. Gereja tidak pernah mulai dengan bangunan. Gereja tidak pernah mulai dengan gedung. Gereja mulai dengan relasi antara satu pribadi dengan Kristus. Dan di dalam relasi yang dekat itu mereka tahu siapa Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus mengubahkan kehidupannya. Dan gereja itu, Anda dan saya, adalah orang-orang yang bukan saja setuju secara rasional siapa Yesus. Tetapi pengakuan rasional itu mengubahkan kehidupan kita. Anda bisa lihat apa yang terjadi dengan orang yang bernama Petrus kan saudara-saudara. Ketika dia nantinya di dalam perjalanan hidupnya, suatu kali ketika Yesus ditangkap, dia ketakutan. Bahkan atas pertanyaan seorang anak perempuan dia takut. Dia menyangkali siapa Yesus itu. Dia menolak untuk mengatakan punya relasi dengan Yesus. Dan di dalam penyangkalannya Yesus melihat kepada Petrus. Dan Petrus meneteskan air mata. Dia sadar dia sudah menyangkali relasi yang dia miliki. Tetapi ketika Yesus memulihkannya, di dalam relasi dengan Yesus, Yesus memulihkannya dan kalau kemudian di dalam Pentakosta dia maju sebagai orang yang berkhotbah kepada 3.000, 5.000 orang, kepada ribuan orang. Itu gereja saudara-saudara. Orang yang setuju secara rasional Yesus siapa dan pengakuan itu mengubahkan kehidupannya. Orang-orang yang punya relasi pribadi dengan Kristus. Dan Alkitab tadi mengatakan, orang-orang seperti ini sudah diubah oleh kuasa Roh Kudus. Kasih kemurahan Bapa telah menyebabkannya percaya siapa Yesus. Gereja adalah sebuah relasi yang dibangun dengan fondasi siapa Kristus. Dan bagaimana itu mengubahkan kehidupan kita. Dan cerita bagaimana hidup diubahkan bukan hanya cerita masa lalu. Bukan hanya cerita 2000 tahun yang lalu. Bukan hanya cerita di masa lalu. Tetapi juga cerita di masa kini. Tetapi juga cerita di saat ini. Bagaimana Yesus menjumpai seseorang. Orang itu percaya kepada Yesus. Dan bagaimana kepercayaan itu mengubah kehidupannya. Saudara, suatu kali ada seorang pria menghubungi lewat telepon dan ternyata saya baru tahu dia dibantu temannya untuk menghubungi saya lalu berkata begini, Pak Pendeta, saya mau jadi orang Kristen. Daftarnya di mana? Pertanyaannya to the point ya. Bukan jadi anggota gereja, enggak. Saya mau jadi orang Kristen. Daftarnya di mana? Nah, saya bilang sama dia gini, Pak, kita ketemuan aja ya. Kita ketemuan aja supaya saya bisa ngobrol, bisa berbicara banyak kepada Bapak. Boleh, di mana? Saya beri alamat gereja saya. Saudara-saudara, pada jam yang dijanjikan, saya itu sudah menanti di depan. Karena saya tahu saya berurusan dengan orang baru yang mungkin bisa tersesat. Sama seperti Anda masuk New Life, tidak ada users, tidak ada ushers, Anda bisa tahu-tahu di pintu parkir belakang. Gerejanya mana ya? Nah, ketika dia datang, saya kaget. Seorang pria tua yang menaiki sepeda, bukan seperti sepeda Pastor Carlston, tapi ini sepeda jadul. Dan sepeda itu tidak dikayuh, tetapi didudukin seperti ini.
Dan ketika dia datang, dia tidak mengayuh. Dia itu menjejakkan kakinya ke tanah. Jadi maju kan ke kiri, kanan, kiri, kanan. Dan ketika dia turun, saya sudah bisa memperkirakan usianya. 65 tahun lebih. Saya tanya, berapa lama Pak naik sepeda dari tempat Bapak ke tempat ini? Sebentar kok Pak, cuman setengah jam. Setengah jam bukan mengayuh saudara-saudara, kayak gitu. Saya tanya kenapa Bapak nggak kayu? Saya nggak kuat lagi Pak. Oke lah, kemudian kita duduk dan dia langsung berkata, gimana caranya jadi orang Kristen? Apa yang menyebabkan Bapak ingin jadi orang Kristen? Dia lihat, Pak tetangga sebelah rumah saya sama susahnya seperti saya. Kami tinggal berempetan di dalam bedeng seperti itu. Ketika saya ke rumahnya saya tahu. Dan tiap malam saya mendengar dia menyanyi. Tiap malam saya mendengar dia berdoa. Dan saya merasa hidup saya begitu kosong. Lalu tetangga saya itu berbicara tentang Yesus kepada saya. Dan saya kok seneng dengar cerita tentang Yesus. Saya kok merasa nyaman dengar cerita tentang Yesus. Saya kok merasa hidup saya ditenangkan. Saya pengen punya hidup seperti itu. Lalu saya diminta untuk ketemu Bapak. Oke Pak, saya kasih pelajaran Alkitab pribadi. Langsung hari ini. Saya berikan Alkitab dan saya minta dia untuk membacanya. Dia lihat. Bapak gak bisa baca. Kacamata Bapak ketinggalan. Dia diam. Lalu dia ngomong, saya buta huruf Pak. Buta huruf? Iya. Kalau duit ngerti? Pasti Pak. Oke berarti masih sehat. Nah ringkas cerita saudara-saudara saya harus mengajari dia untuk membaca dulu. Baru mengajari dia tentang Alkitab. Baru mengajari dia tentang siapa Yesus. Dan itu dilangsungkan dalam jangka waktu beberapa bulan. Sampai suatu saat dia mengatakan, Pak saya percaya sama Yesus. Saya percaya dia mati menebus dosa saya. Saya dibaptiskan bisa enggak? Saya bilang bisa Pak. Ikut saja di gereja kami. Dan di hari itu saya membaptiskannya sesuai dengan cara gereja kami. Tetapi kisah tidak berhenti di situ, saudara-saudara. Kurang lebih 1 tahun kemudian saya mendengarkan dia sakit. Karena itu saya ke rumahnya, naik sepeda motor, melewati gang-gang yang kecil, saudara-saudara. Ngelihat bedeng di tempat di mana dia tidur. Di mana dia beraktivitas. Dan sebelum saya masuk, seorang perempuan, anaknya, menghadang saya di depan dan berkata kepada saya gini. Pak, kalau Bapak bisa mengubah ayah saya jadi orang yang berangasan menjadi orang yang seperti sekarang. Saya mau ikut Bapak. Saya bilang apa sih Bu? Kan saya belum pernah ke rumah mereka, saya belum kenal mereka saudara-saudara. Lalu kami berbicara di luar karena rumah itu begitu kecil ya. Paling setiang-tiang itu 3x4 untuk satu keluarga. Lalu dia berkata begini, dulu ayah saya kalau dia sakit, dia akan mencaci maki, dia akan melemparkan gelas, dia akan menjungkir balikkan segala yang ada. Cucunya, anak saya aja takut dengan bapak saya ini. Sekarang apa yang dia lakukan Bu? Saya dengar dia sakit. Itulah Pak, Bapak masuk sendiri dan kalau Bapak bisa mengubahkan pria seperti ayah saya jadi kayak itu, saya mau ikut Bapak. Saya masuk saudara-saudara. Gak ada pintu, cuman ada kelambu. Pria itu sakit di dalamnya, saya buka kelambu itu. Saya menemukan pria ini. Duduk berlutut, Alkitab dibuka dan dia berdoa di situ. Anaknya menyusul saya lalu berkata, siapapun yang bisa mengubah ayah saya jadi orang kasar, apalagi ketika sakit menjadi sangat kasar. Sekarang dia tahu berlutut dan berdoa. Saya mau ikut orang itu.
pengenalannya akan Kristus bukan hanya di kepalanya. Barangkali di kepalanya tidak banyak doktrin yang dia mengerti. Barangkali di kepalanya tidak banyak hal yang dia tahu. Barangkali di kepalanya masih banyak pertanyaan tentang iman Kristen. Tetapi di dalam kehidupan nyata orang melihat hidupnya diubahkan. Orang melihat hidupnya ditransformasi. Orang melihat hidupnya diberikan sekarang kepada Yesus yang disembah. Dan pemberian hidup kepada Yesus yang disembah itu mengubah perilakunya hari demi hari. Perjumpaan dengan Kristus itu selalu mengubahkan orang. Dan dia masih melakukan pekerjaan mengubahkan kehidupan yang dahulu kasar, yang dahulu buruk, yang dulu dipandang sebagai sampah, sampai sekarang ini. Tidak ada orang yang berjumpa dengan Kristus, sungguh-sungguh berjumpa dengannya, yang hidupnya tidak diubahkan oleh kuasa Yesus Kristus itu. Dan mereka yang diubahkan oleh kuasa Yesus Kristus itu, pelan namun pasti. Dia tidak menjadi mirip dengan pesternya. Dia tidak menjadi mirip dengan ketua sel grupnya. Dia menjadi mirip dengan Yesusnya. Pelan tapi pasti. Dan orang yang hidup sehari-hari dengan dia melihat perubahan itu. Dan ketika saya meninggalkan rumah itu, anak perempuannya berkata, jadi gimana Pak? Saya daftarnya sama siapa? Saya pengen seperti Bapak saya. Saudara, itulah yang membentuk gereja. Orang-orang yang merasakan anugerah Tuhan. Dia tidak sempurna, tetapi dia diubahkan oleh anugerah itu hari lepas hari. Percakapan berlanjut, saudara-saudara. Ini percakapan yang kedua. Boleh ditayangkan untuk kita. Setelah kemudian percakapan yang pertama terjadi percakapan yang kedua, saudara-saudara. Silahkan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, setelah selesai percakapan yang pertama, ini masuk percakapan yang kedua. Setelah Petrus mengaku, siapa Kristus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, dan itu luar biasa. Yesus mengungkapkan apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupannya. Tetapi di ayat 22, Petrus justru menjawab, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu jangan sekali-kali menimpa engkau. Ketika Yesus mengatakan tentang rencana Allah atas hidupnya, dan itu melewati jalan penderitaan, Petrus bereaksi dengan cara yang berbeda. Petrus menggunakan pola pikir manusianya dan berkata hal itu sekali-kali jangan terjadi atas dirimu. Dan Yesus menegur dengan keras dan berkata, enyahlah iblis. Bukannya Petrus menjadi iblis, tetapi gagasan kedagingan itu berasal dari iblis. Dan dia berkata, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Wow. Teguran yang sangat keras. Karena Yesus ingin mengajak para murid, Yesus ingin mengajak Petrus untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan memikirkan apa yang menjadi keinginannya. Dan dari sini, saudara-saudara, kita belajar satu kebenaran mendasar ini. Gereja, komunitas orang percaya, saudara-saudara, adalah sekelompok orang yang berjuang untuk mengarahkan hidup, bukan pada keinginan diri, tetapi pada kehendak Kristus. Itu sebabnya Petrus ditegur dengan keras. Gagasannya bagus, gagasannya menyenangkan, gagasannya luar biasa, tetapi kedagingan.
tetapi duniawi. Tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, memikirkan diri sendiri, dan itu ditegur dengan keras. Alias orang yang percaya kepada Yesus dan ketika dia hidup di dalam komunitas yang namanya gereja, pikirannya bukan lagi soal kenyamananku, apa yang aku dapatkan, apa yang aku raih, apa yang aku rasakan, tetapi pikirannya harusnya apa yang Tuhan kehendaki di dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang bisa saja terjadi. Ini orang-orang yang sudah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, percaya Yesus Kristus Tuhan, dan hidup bersama dalam komunitas, dan mengarahkan diri untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kalau hidup ini penuh dengan keinginan sendiri yang tercapai, kita nggak butuh orang lain ya saudara-saudara ya. Misalnya Anda sakit, suami Anda dokter, Anda nggak perlu cari orang lain. Misalnya saudara-saudara, Anda punya cukup banyak uang, Anda kaya raya, Anda nggak butuh bantuan orang lain. Semua yang Anda impikan tercapai, Anda tidak butuh orang lain. Tetapi realitanya di dalam hidup kan nggak kayak begitu. Kadangkala kita single 25 tahun nggak dapat pacar. Kita lihat teman kita udah bolak-balik ganti, semudah ganti nomor HP. Kemudian kita lihat bisnis orang lain, kok naik terus ya Pak? Punya saya sama naiknya, cuman gambarannya bukan gini, tapi gini terus gini. Susah, bergumul, sulit. Dan di dalam keadaan susah, bergumul dan sulit, kita sebagai gereja diminta untuk mengarahkan hati kita pada kehendak Tuhan. Dan ini yang berat kan saudara-saudara? Sebab di dalam keadaan susah, pikiran kita tertuju kepada keinginan kita sendiri. Ketika kita dalam masalah, kita nggak bisa memikirkan orang lain. Kita nggak bisa memikirkan pergumulan orang lain. Kita pikirkan diri kita sendiri. Nah sekarang kita udah percaya sama Yesus. Kita diminta berkumpul sebagai satu komunitas namanya gereja. Dipanggil untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Mustahil kita melakukannya seorang diri. Kita butuh orang yang memeluk kita sambil berkata, bro kehendak Tuhan sulit, tetapi jalan bareng yuk. Sis kita gak mungkin hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Mari hidup bersama. Mari berjuang bersama. Sebab di dalam kebersamaan itulah kita dipanggil untuk mengeksekusi kehendak Tuhan, bahkan di atas segala kesulitan pribadi kita. Saya nggak pernah melupakan perjalanan ini, saudara-saudara. Perjalanan ke satu wilayah Indonesia yang masuk 10 besar. Bukan 10 besar destinasi wisata, bukan. 10 besar daerah termiskin di Indonesia. Prestasi yang luar biasa yang mereka telah genggam selama puluhan tahun. Tidak ada listrik, tidak ada air. Sinyal ada kalau Anda naik pohon kelapa 20 meter. Jadi saya nggak berpikir orang akan Facebookan bermedsos di situ. Karena untuk naik pohon kelapa 20 meter bukan hal yang mudah kan. Dan bisa jadi sambil asik kemudian lupa. Nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada listrik. Rumah mereka terbuat dari daun-daunan, sangat sederhana. Kaos yang mereka pakai masih zaman Pak SBY, promosi akan jadi wapres, akan jadi capres. Lama banget. Anda buka rumah mereka yang terbuat dari dedaunan itu seperti apartemen studio. Masuk nggak ada apa-apa. Miskin sekali. Miskin. Di seberang mereka, hanya jarak kurang lebih 10 meter, ada rumah yang terbuat dari bata setengah, ada kacanya, ada pintunya, ada nakuknya, ada atapnya dari seng. Sebuah rumah yang bagus sekali untuk ukuran mereka. Lalu saya tanya pada seorang bapak-bapak yang duduk di situ. Pak, mohon maaf rumah Bapak kan sangat jelek. Tapi di sana ada rumah yang bagus.
itu rumah siapa? Lalu dia berkata, kalau saya mau pindah keyakinan Pak, saya bisa dapat rumah itu. Syaratnya itu Pak, iya cuman itu. Lalu kenapa Bapak nggak pindah? Lalu kenapa Bapak tidak mau dapatkan kenikmatan duniawi itu? Dia berkata begini, saya kan tidak tahu kapan Tuhan akan panggil saya pulang, Pak. Kalau saya dipanggil pulang Tuhan dan saya bertukar keyakinan, saya kehilangan keselamatan kekal dari Yesus. Lalu saya beri ide yang bagus sebagai pendeta. Pak, gimana kalau Bapak pindah ke sono, Bapak dapat rumah yang bagus itu, air, masa depan, beasiswa untuk anak Bapak. Lalu ketika Bapak menderita sakit, Bapak kembali ke gereja, mohon ampun, minta didoakan, Bapak dapat kenikmatan dunia dan ke surga. Saya tidak pernah lupa jawabannya, saudara-saudara. Dia menengok ke saya lalu berkata, ingat Bapak pendeta ya, jangan jadi iblis. Saudara, di dalam kemiskinan yang ekstrim itu, dengan godaan yang besar untuk meninggalkan Tuhan, dan mendapatkan segala hal yang diimpikan orang di daerahnya, rumah yang bagus, air, kebutuhan bulanan, beasiswa untuk anaknya. Apa yang menyebabkan dia bertahan di situ? Saya tanya, kenapa tidak mau itu? Saya tidak mau jadi Yudas. Kenapa tetap bertahan di dalam kondisi yang susah ini? Dia bilang, suatu kali ketika saya memikirkan kemungkinan untuk itu, ada saya punya tetangga datang dan dia berkata, kita sama-sama kuatkan diri ya, supaya tidak pindah ke sana. Kita walaupun susah, ingat kita sudah dibeli Yesus dengan darahnya. Kita susah di dunia gak apa-apa, tetapi jangan kehilangan kekekalan. Yang membuat saya bertahan Pak Pendeta, bukan iman saya pribadi. Yang membuat saya bertahan adalah teman-teman yang datang, kami bernyanyi bersama, kami berdoa bersama, kami saling menguatkan bersama. Dan di akhir pertemuan itu, saya mendengar dia bernyanyi. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Hancur hati saya. Dia tahu apa artinya membayar harga. Dia tahu apa artinya percaya. Tapi dia bisa berdiri tegak karena komunitas orang percaya. Dia bisa berdiri tegak karena teman-temannya. Dia bisa berdiri tegak karena ada persekutuan di antara orang percaya yang itu mengubahkan kehidupannya. Saudara dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan tidak pernah mudah. Karena kehendak Tuhan itu sering berlawanan dengan keinginan kedagingan kita. Sering berlawanan dengan impian kita. Tidak seperti yang kita harapkan. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Dan kita tidak mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan sendiri. Itu sebabnya Tuhan memberikan gereja kepada kita. Orang-orang yang akan memeluk kita dan berkata, jangan ke sana. Aku pernah ke sana dan itu salah. Pertahankan imanmu. Aku juga tergoda, tetapi aku bertahan di sini.
Tuhan itu tahu hidup beriman gak mungkin dijalani sendiri. Karena itu dia mendirikan gerejanya. Tetapi kita ketika lepas dari komunitas ini, di dalam kesendirian kita tidak mampu mengeksekusi kehendak Tuhan. Di dalam kesendirian kita hanya mampu mengikuti dosa dan kesalahan kita dan kenikmatan kita. Karena itu kita dipanggil untuk hidup dalam komunitas yang bernama gereja. Dan bersama-sama di gereja kita berjuang untuk mengeksekusi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, di masa pandemi, dalam kesendirian Anda, pertanyaan ini gak usah dijawab, tapi dijawab dalam hati ya. Ketika Anda sendiri, lebih banyak terpikir melakukan yang benar atau yang salah. Di dalam kebosanan Anda di masa pandemi ini, ketika Anda berhadapan dengan laptop, ketika Anda berhadapan dengan HP, di dalam kesendirian Anda, ide yang muncul ini, gue mau nonton khotbahnya Pastor Irwan lah, saya mau nonton Hillsong lah, saya mau dengerin NDC lah, atau hal-hal yang lain yang gak semestinya. Di dalam kesendirian, di dalam kejenuhan, di dalam kebosanan, jauh lebih mudah bagi kita untuk tergelincir dalam dosa daripada memuliakan Tuhan. Betul atau sangat betul? Sangat betul. Karena itu kita butuh gereja. Kita butuh komunitas. Supaya kita dikuatkan untuk mengeksekusi kehendak Allah. Dan Anda bisa dapati saudara-saudara di dalam kesaksian, di dalam kisah para rasul, bagaimana kehidupan gereja itu digambarkan saudara-saudara. Ayat-ayat yang ada mengatakan bahwa gereja itu saudara-saudara mereka adalah kerumunan orang, kelompok orang yang kemudian hidup bersama-sama. Mereka belajar firman Tuhan bersama-sama. Mereka berinteraksi bersama-sama. Mereka bercakap-cakap bersama-sama. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir selain di bait Allah. Mereka dengan gembira dan tulus hati. Esensinya apa saudara-saudara? Esensinya digambar selanjutnya. Mari kita perhatikan apa yang membentuk gereja. Dua hal ini. Pertama ada truth sharing. Mereka berkumpul untuk mendengar pengajaran para rasul. Mereka belajar sesuatu. Mereka mengisi kepala mereka dengan kebenaran. Tetapi bukan berhenti di situ. Tetapi mereka juga memecahkan roti. Mereka juga hidup bersama. Ada life sharing. Mari kita lihat. Truth sharing bisa didapatkan di gereja. Seperti ini. Anda dengerin saya khotbah, Anda belajar sesuatu. Online juga bisa. Duduk pakai headset, tiduran sambil makan french fries. Sambil minum americano dingin kayak saya. Kita bisa lakukan ini sendiri. Dengerin kebenaran dari siapapun yang kita mau. Tetapi esensi gereja bukan hanya di truth sharing. Tetapi ada life sharingnya. Mereka makan bersama, memecahkan roti, berinteraksi bersama. Di bawah, di restoran di bawah itu masing-masing pesan lalu diem-dieman. Itu hanya mungkin kalau dua orang pacaran lagi ngambek-ngambekan. Yang normal adalah sambil menikmati makanan kita berbicara, kita bercerita, kita membagikan hidup kita. Nah itu elemen yang kedua di dalam hidup sebuah gereja, life sharing. Dan dimensi ini yang banyak terhilang selama pandemi ini. Kita menjadi orang-orang Kristen lone ranger yang sendiri dengan gawe kita. Menatap pengajaran yang hanya membuat kita bertahan 10 menit sebelum tertidur. Dan kita mengatakannya saya sudah beribadah. Itu bukan gereja. Itu sebuah tontonan. Walaupun sangat Kristiani tetapi bukanlah gereja. Gereja adalah ketika kita merasakan adanya truth sharing, pengajaran. Tetapi kita juga bisa berbagi kehidupan. Loh Pak, sekarang saya nggak bisa ketemu langsung. Nggak masalah, ada cell group, ada kelompok-kelompok kecil, tempat di mana kita membagikan diri kita kan. Apa yang membuat gereja menjadi gereja?
bukan bangunannya, bukan keindahan tata suaranya. Apa yang membuat gereja menjadi gereja? Yaitu kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Anugerah Kristus itu mengubahkannya. Dan dia sadar dia tidak bisa hidup seorang diri karena dia harus mengeksekusi kehendak Tuhan. Karena itu dia butuh komunitas. Dan di dalam komunitas, dia bukan hanya mendapatkan sesuatu, tetapi dia juga memberi. Seperti Yesus, dia juga melayani. Apa yang membuat gereja menjadi sebuah gereja? Di mana truth, kebenaran, mengubah kehidupan. Di mana persekutuan menguatkan orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam komunitas itu, seperti Yesus, dia melayani. Dia membagikan kehidupannya. Sebelum pandemi, saya menyaksikan pemandangan ini di sebuah gereja seperti gereja saya. Seorang tua berjalan dengan agak payah dan berat, membawa buku nyanyian. Karena di gereja itu tidak ada LCD sebesar ini. Dia menaruhnya di kursi, setumpuk 5 mungkin, ditataknya rapi-rapi. Lalu dengan langkah terseret, dia ambil lagi, dan kemudian taruh di tempat lain, dengan langkah terseret. Dan saya nggak tega ngelihat itu. Saya hubungi pendetanya lalu berkata, gereja ini keterlaluan. Orang sudah susah disuruh kerja. Orang sudah tua dan mohon maaf kelihatan agak stroke, masih disuruh kerja. Ini gereja keterlaluan. Saya mau bantu dia. Pendetanya bilang, santai bro, slow. Duduk, ngopi, kita bicara. Lalu dia bilang gini, orang yang kamu lihat itu adalah mantan ketua majelis kami. Kalau di gereja Anda sejajar dengan gembala jemaat Anda. Lalu saya tanya, kenapa dia melakukan itu? Kenapa tidak ada orang lain, koster, petugas yang membantu dia untuk melakukan itu? Bukan karena uang, tapi dia berkata setelah stroke, dia nggak bisa mikir lama, dia nggak bisa duduk lama, tapi dia ingin melayani di gereja ini. Dan dia minta, izinkan saya menata buku untuk jemaat sebelum ibadah setiap hari Minggu. Dan kamu jangan kaget ya bro, nanti menjelang kebaktian dia jemput mobil. Dan itu jenis mobil yang huruf depannya A yang gede kotak itu loh. Katanya nggak boleh sebut merek kan. Dan begitu mau mulai ibadah saya lihat. Itu mobil yang kotak huruf depannya A itu, T sama A itu. Yang paling baru. Dan 2 orang menyambutnya. Lalu saya tanya, dia ini siapa selain ketua majelis kalian? Dia yang empunya perusahaan ini. Wow. Ketika orang percaya sama Yesus, dia diajar kebenaran. Dia hidup di dalam komunitas. Dan dia tidak diciptakan untuk sekedar menikmati. Tetapi dia memberi apa yang dia beri sebagai bentuk dari pelayanannya. Di situ dunia melihat sungguh Yesus mengubahkan. Dari orang yang berfokus kepada diri sendiri, menjadi orang yang melakukan kehendak Allah. Ini juga nggak biasa di gereja saya, jadi jangan tanggung-tanggung gitu. Dan bukan kebetulan Anda bergabung di gereja ini kan. Penuhi pikiran dengan kebenaran.
hidup di dalam komunitas. Dan dunia akan melihat bagaimana hidup Anda diubahkan. Tidak mengejar diri, tetapi memberi diri untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami melewati masa yang sukar di dalam pandemi ini. Kami bergumul dengan ekonomi kami masing-masing. Kami bergumul dengan soal relasi kami sendiri-sendiri. Kami bergumul dengan banyak hal di dalam hidup kami, Tuhan. Tetapi kami mohon, biarlah kebenaran itu memenuhi pikiran kami. Biarlah syukur kami karena kami boleh mengenal Kristus itu mengubahkan kehidupan kami. Dan biarlah persekutuan bersama di dalam komunitas itu menguatkan kami untuk tidak memikirkan apa yang menjadi kepentingan kami sendiri, tetapi memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan terima kasih telah memberikan gereja ini bagi kami. Dan biarlah kami memberi diri kami dalam komunitas dan di dalam pelayanan. Sebab itulah ungkapan syukur terbesar kami untuk apa yang Kau telah lakukan di atas kayu salib. Untuk setiap kesabaran, setiap pengampunan yang kami terima. Di dalam nama Kristus, kami serahkan diri kami. Amin. Oke, sebuah firman Tuhan yang sangat memberkati. Bukankah kalian diberkati semuanya? Amin. Oke, berikutnya kita akan ada offering atau persembahan. Nah, ini mungkin bisa ditampilkan. Kita offeringnya berbentuk digital. Kita menggunakan QR code. Jadi jemaat bisa scan QR code yang ada di kursi, di belakang kursi ini, di depan Anda. Melalui BCA Mobile, OVO, Shopee, Dana, GoPay, atau ada yang membutuhkan amplop, misalnya sudah bawa cash, gak apa-apa, bisa angkat tangan, nanti Asher akan berikan amplop, dan persembahannya nanti bisa ditaruh di kotak perpuluhan di luar sana. Oke? Nah ini mungkin ada yang mau persembahan perpuluhan bisa scan ini, yang mau pembangunan kita di CW, bisa pakai QR code yang itu, dan juga kalau ada yang mau mendaftar, form pendaftaran untuk volunteer ini ya, itu bisa QR code di sana. Kalau di kursi nggak bisa, di sini bisa. Kalau ada yang nggak bisa angkat tangan ya. Kemudian bagi Anda yang ingin melakukan registrasi onsite untuk minggu depan, bisa melalui link yang ada di Instagramnya kita. Melalui link itu ya, jangan lupa registrasi supaya bisa dapat tempat duduk. Oke, bisa semua ya. Saya tunggu kira-kira 10 detik, kemudian kita akan offering prayer, oke? Oke, kita masuk ke offering prayer aja ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kau berikan kami jalan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan sehingga kami bisa memberkati tidak hanya rumah-Mu tapi juga sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Hi Church, welcome to our Sunday Celebration Service. Saya sangat bersuka cita bisa menyambut Anda sekalian di ibadah onsite pada hari ini. Saya juga percaya bahwa ibadah hari ini akan memberikan pewahyuan yang baru dalam hidup Anda. Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander akan selalu diadakan pada hari Kamis pukul 7.30 malam live on Instagram and YouTube.
So, mari kita bersama-sama merasakan hadirat Tuhan yang mengubahkan. Minggu depan, Pastor Danis Daniel akan kembali memberkati kita dengan pengajaran firman Tuhan. Nah, jangan lupa untuk booking seat Anda ya, agar kita bisa bersama-sama beribadah secara onsite. Nah, ini nih yang kita selalu nanti-nantikan. Yap, Bible Study akan kembali diadakan hari Selasa pukul 8 malam melalui IGTV at New Life Indonesia. Hai Alive, Sabtu ini kita semua bersama-sama beribadah via YouTube ya. Dan kita akan dilayani oleh PDP Felicia Wong. So, don't miss out. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah New Life Kids minggu depan akan diadakan via YouTube. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa DM langsung ke Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Nah, itu semua informasi yang dapat saya bagikan untuk seminggu ke depan. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk booking seat Anda untuk ibadah minggu depan dengan mengakses link yang tersedia di bio IG kami. So, see you next week and God bless you! Puji Tuhan. Pertama-tama di kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada Pendeta Wahyu, suami istri yang sudah hadir hari ini untuk memberkati kita. Kita dibekali dengan firman yang mengarahkan dan menguatkan. Semua yang setuju katakan amin. Dan juga saat ini satu hal yang ingin saya sampaikan, ini adalah minggu pertama di bulan Juni. Seperti biasa di minggu pertama kita mengadakan perjamuan. Cuman tentunya karena sekarang juga masih menjaga protokol kesehatan, ini masih COVID, kita tidak akan melakukannya di tempat ini. Jadi kita sarankan, kita himbau, masing-masing nanti di rumah kita bisa ikuti perjamuan kudus. Nanti kalau Anda pulang sebelah kiri saya, sudah tersedia Anda diberikan ya anggur dan roti terbungkus seperti ini. Tapi saya ingin berikan panduan supaya masing-masing mengerti ya gimana caranya kalau di rumah bersama keluarga atau bersama teman kita melakukan perjamuan kudus bersama. Jadi Anda bisa melakukannya seperti ini, dan by the way, juga yang Anda yang mengikuti ibadah kami dan Anda nggak ke gereja hari ini, nggak onsite, sehingga Anda tidak bawa pulang roti dan anggur, Anda bisa menggunakan roti dan anggur atau apapun yang tersedia di rumah masing-masing. Jadi untuk gimana caranya, simple, saya ingin menunjukkan sebuah ayat. Sebenarnya ayatnya ada banyak, cuman ini contoh saja. Di sini Paulus dalam Korintus mengatakan, 1 Korintus 11 ayat 23, dia mengajar begini. Sebab apa yang telah aku teruskan, jadi saya Paulus teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jadi yang pertama selalu roti dulu baru anggur ya. Ayat berikut 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi masing-masing di keluarga nanti masing-masing Anda bisa ambil roti. Yang pertama nanti kita ingat bagaimana roti ini adalah tubuh Kristus. Bagaimana tubuh Kristus dihancurkan bagi kita. Bagaimana tubuh Kristus itu diserahkan. Itu yang kita peringati pada saat kita makan roti. Anda setelah itu boleh berdoa dan lanjut ayat yang berikut. Demikian juga ia mengambil cawan, ya bicara tentang anggur yang di dalamnya. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Anggur bicara tentang darah Yesus. Perbuatlah demikian, setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur ini memperingatkan bagaimana dengan darah Yesus tercurah. Ini sekarang kita hidup dalam perjanjian yang baru. Bagaimana darah Yesus menyucikan. Dan kita yang tadinya tidak layak, dilayakkan oleh perbuatan Yesus di kayu salib. Dan setelah itu pun Anda boleh berdoa. Dan mari, bahkan saat ini kita akan berdoa bersama. Tuhan, hari ini, semua yang hadir di sini, jemaat New Life Church akan melakukan perjamuan masing-masing di rumah mereka. Saya berdoa supaya Engkau menyertai, Engkau memberkati mereka. Sekali lagi berterima kasih kami semuanya. Untuk karya Engkau luar biasa. Tubuh Engkau, darah Engkau berikan untuk kami manusia yang hina. Tapi hari ini dilayakkan, dikuduskan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk karya Engkau yang besar
Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya persilahkan Pastor Dennis naik. Alright church, God is good. God is good. All the time. And all the time. God is good. Oh, I missed saying that. Saya sudah rindu bisa katakan seperti ini. It's been a while. Sudah lama saya terakhir katakan itu. Throughout this online season, if I say God is good, I have to wait for you guys to type it in the comment section. Kalau selama online saya bilang Tuhan baik, saya harus tunggu Anda ketik dulu jawabannya. So it's so good to see all of you in the house of God today. Senang bisa ketemu Anda semua di rumah Tuhan. And how many of you are blessed to be here today, Dan this siapa morning? yang diberkati hari ini hadir? Are you blessed by the sermon today? Apakah Anda diberkati oleh khotbahnya? Today I was reminded by something I've been saying throughout this pandemic. Hari ini saya diperingati akan hal-hal yang saya sudah katakan selama pandemi. That church online, I personally believe is not enough. Bahwa saya sendiri percaya bahwa ibadah online saja tidak cukup. Just being at home, looking at the screen and listen, I don't think personally it's enough. Di rumah, berada di rumah cuma lihat layar, saya merasa nggak cukup. It's just the best we could do throughout this pandemic. Namun memang itu yang terbaik yang bisa dilakukan waktu pandemi. I've been saying this throughout our online season for 15 months. Dan ini selama 15 bulan, selama online memang saya katakan demikian. But I believe what the Bible says. Tapi saya percaya yang Alkitab That we should katakan. not forsake the meeting of the saints together. Jangan abaikan pertemuan jemaat bersama. And I believe something special happens. Dan saya percaya ada hal yang luar biasa terjadi. When we Christians come together. Kalau kita Kristen berkumpul. One voice, one heart, lifting the name of Jesus. Satu suara, satu hati mengangkat nama Yesus. Corporate worship. Kita menyembah bersama. I believe something special happens. Saya yakin sesuatu yang luar biasa terjadi. And that's why that's also the cross, the two beams of the Dan cross. itu juga bicara tentang salib, ada dua kayu kan. Loving God, Mengasihi Tuhan, loving people. mengasihi sesama. Serving God, Melayani Tuhan, serving people. melayani The sesama. kingdom of God is a kingdom of what Pastor Wahyu said, a relationship. Seperti yang dikatakan Pendeta Wahyu, kerajaan Tuhan adalah kerajaan mengenai apa? Relasi. So I'm excited that I'm here seeing all of you. Jadi saya itu bersemangat bisa hadir ketemu Anda. Also thank you for those tuning online right now. Thanks for watching. Terima kasih juga bagi Anda yang hadir secara online. But church, can we give a big hand to all the volunteers today? Dan boleh kita berikan tepuk tangan untuk setiap pelayan hari The ini. production team, the praise and worship, the ushers, everybody behind the scenes on stage. Tim produksi, praise and worship, semuanya yang di balik layar di atas panggung. Thank you guys for making church possible. Terima kasih sudah membuat kita bisa beribadah. Sorry for talking too much. It's just I miss you seeing you all. Saya ini mulai ngomong terlalu banyak, cuman intinya saya ini kangen sama kalian. And one thing I do believe is I feel that many of you, some of you are in a comfort zone right now. Dan yang saya rasa bahwa banyak orang mungkin sekarang lagi dalam zona I nyaman. know for many of you, the last 50 months were very tough. Saya tahu 15 bulan terakhir itu berat bagi banyak orang. You were in pain, maybe you lost a loved one. Mungkin kita dalam kesakitan atau kehilangan orang yang kita kasihi. But church, I'm here to tell you Tapi saya hadir untuk mengatakan that something is going to happen in your life. bahwa hal yang luar biasa terjadi dalam I believe hidupmu. that God allows something to happen in your life even though it's bad. Saya percaya bahwa Tuhan itu bisa izinkan hal yang buruk terjadi. But I believe there's purpose in our pain. Tapi saya percaya ada tujuan di balik sakit. I believe that God is able to turn our mess into a message. Saya percaya Tuhan bisa mengubah sebuah hal yang buruk menjadi sebuah kesaksian. Our troubles into trophies. Sebuah masalah menjadi kemenangan. And church, it's time to turn our worries into worship. Dan waktunya kita mengubah kekhawatiran menjadi penyembahan. So can we all stand upright for a moment? Jadi boleh kita bangkit berdiri semua. Maybe for this next 1 week, maybe there's still many bad things happening and maybe tough seasons you're going through. Mungkin di waktu-waktu mendatang masih ada waktu-waktu sukar. But church, I want to remind you, Tapi saya mau ingatkan, we have a weapon. kita punya senjata And that weapon is called praise. yang namanya pujian. I believe when we praise, Saya percaya kalau kita memuji, chains are broken. rantai itu lepas. I believe when we Saya praise, percaya kalau kita memuji, new doors are open. pintu terbuka. There's power in praise. Ada kuasa dalam So before I pujian. close in prayer, Jadi sebelum saya tutup dalam doa, can we sing one praise song? boleh kita angkat satu lagu pujian? Let's sing it one more time. Come on, Julius. Untuk selamanya Dia berkuasa tak diberikan bagi kita. Kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kau mulia namamu Yesus Tuhan. Sekali lagi. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan.
Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Hey, pam pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 pam. Give Jesus praise in this place one more Berikan time. pujian Hallelujah. bagi Tuhan. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. We thank you for an amazing morning service, Holy Spirit. Kita berterima kasih Roh Kudus untuk ibadah pagi yang luar biasa. I think the people go home changed this morning. Saya percaya orang-orang akan pulang diubahkan. Changed by your presence. Diubahkan oleh hadiratmu. It's only you who can change people. Hanya Engkau yang dapat mengubah And orang. we know you're not after behavior modification, Lord. Dan kita bukan mengenai cuman karakter berubah. But we know that you are after heart Tapi transformation. yang Engkau cari adalah bagaimana hati kita berubah. And I thank you for transforming hearts this morning. Terima kasih Engkau mengubah hati pagi ini. And let's raise our hands together Mari kita angkat tangan bersama. as we go home. Pada saat kita mau pulang, I pray the Lord will bless you and keep you. saya berdoa supaya Tuhan itu menjaga, memelihara Engkau. Make His face shine upon you and be gracious to you. Supaya wajarnya bersinar atas Engkau. The Lord will turn His face toward you Supaya dia selalu melihat Engkau. and give you His shalom, His peace. Dan memberikan damai-Nya kepada Engkau. In Jesus' mighty name I pray. Dalam nama Yesus yang luar biasa saya berdoa. Dan semua sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amen. God bless you. Happy Sunday. See you next week. God bless you. Untuk selamanya Dia berkuasa nantikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai-samanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan.